Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Pintu yang memberi masuk ke domba-domba itu hanya satu, yang tidak lain tidak bukan adalah pribadi Yesus. Berarti pintulah yang memberikan jalan masuk ke domba-domba itu pada saat gembala memasuki kandang. Tidak seperti pencuri-pencuri dan perampok-perampok yang tidak melalui pintu. Di sini, Yesus sedang mengatakan bahwa ia sendiri mewakili jalan masuk yang sah ke kandang. Pintu sebagai peluang bagi Injil. Nah, Paulus memakai gambaran pintu sebanyak 3 kali secara kiasan untuk menyatakan peluang-peluang yang tersedia bagi tersebarnya Injil atau kabar gembira. Gambaran ini mengandung ide bahwa pintu terbuka membuka suatu kemungkinan. Pengertian pintu juga merupakan metafora dari kesempatan yang melaluinya pendosa bisa didamaikan dengan Allah. Kesempatan untuk mengabarkan Injil, kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, ketaatan yang menghantar orang percaya menikmati kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Ungkapan Yesus yang berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk," beda jauh dengan tuntutan pejabat-pejabat Roma yang menuntut dengan kekerasan untuk masuk saja begitu ke rumah orang. Di sini kata pintu menunjukkan hati manusia. Yesus hendak masuk ke pintu hati manusia dengan sabar menunggu supaya manusia membukakan hatinya dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam. Ungkapan Yesus ini demikian, ia terus mengetuk agar memperoleh perhatian sehingga tidak ada yang bisa berkata Tuhan tidak memperingatkan mereka. Ia memanggil mereka secara pribadi dengan terus mengetuk pintu hati seolah-olah si tuan rumah sedang tertidur. Yang ditekankan adalah tanggung jawab manusia itu untuk melangkah ke pintu dan menjawab ketukan ini. Sebagai pintu, Yesus membebaskan orang-orang berdosa dari perbudakan dan memimpin mereka menuju kemerdekaan. Seorang gembala yang sungguh-sungguh bukan dia yang memilih jabatannya, melainkan dia dipilih untuk jabatannya, sebab ia taat pada panggilan ilahi. Seorang gembala menerima perintah dari surga dan harus melakukannya apapun yang akan terjadi. Tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu.
Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, Saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, Yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya. Para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak. Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya.